Kedatangan para pemain timnas disambut setelah berjuang melawan timnas Vietnam di Piala ASEAN. Kiper timnas Vietnam dibuat bangga dengan permainan timnas muda Indonesia yang menyaingi permainan timnas senior Vietnam di Piala ASEAN. Ramai soal Kim Sang-sik yang langsung meminta maaf kepada pendukungnya setelah gagal mencetak banyak gol. Coach Shin Tae-yong yakin skuad Garuda bisa lolos ke semifinal Piala ASEAN Cup 2024. Skuad tim Merah Putih dan tim pelatih mulai kelelahan setelah menjalani jadwal padat di Piala ASEAN. FAM Malaysia akhirnya disebut iri karena PSSI mendapatkan kucuran dana besar dari pemerintah. Ivar Jenner dan Justin Hubner akhirnya didaftarkan untuk Piala ASEAN Cup 2024 di Cina. Erick Thohir sebut skuad Garuda hanya kalah beruntung dari skuad timnas Vietnam. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kiper timnas Vietnam itu Philip Nguyen diketahui senang bisa merasakan kemenangan perdana bersama timnya setelah menang atas timnas Indonesia di Piala ASEAN. Selain itu, ia juga memuji permainan timnas Indonesia meskipun ia tampil bukan dengan kekuatan terbaiknya. Ya, timnas Vietnam menang 1-0 atas timnas Indonesia di laga lanjutan grup B Piala ASEAN. Kemenangan atas timnas Indonesia itu membuat timnas Vietnam naik ke puncak klasemen sementara grup B. Dalam hal ini, kiper timnas Vietnam yaitu Philip Nguyen tidak banyak mendapatkan serangan dari timnas Indonesia. Namun tercatat, Philip Nguyen mampu menggagalkan dua peluang terbaik skuad Garuda yang didapat Victor Detan. Setelah pertandingan, ia mengaku senang bisa merasakan kemenangan perdana bersama timnas Vietnam. Perasaan menang bersama timnas Vietnam sangat membahagiakan. Ini kemenangan pertama saya, tapi yang lebih penting 3 poin ini sangat berarti bagi seluruh tim. Kini timnas Vietnam punya 6 poin dan pintu ke babak berikutnya terbuka lebar, kata Philip Nguyen dikutip dari Bongda. Ya, diketahui pada 2024 ini ia sudah 4 kali bertemu dengan timnas Indonesia. Sebelum meraih kemenangan ini, ia dan rekan-rekannya telah kalah dalam 3 pertandingan sebelumnya. Selain kegembiraan atas kemenangan, Philip Nguyen juga melontarkan kata-kata pujian kepada timnas Indonesia. Kemenangan melawan Indonesia kali ini sangat penting meskipun bukan skuad terbaik mereka, tapi kami sangat menghormatinya. Para pemain muda Indonesia bermain bagus meski secara fisik kurang fit karena jadwal yang padat, ucap Philip Nguyen. Federasi Sepak Bola Malaysia kini disebut iri dengan keistimewaan yang diberikan pemerintah Indonesia ke PSSI dengan menggelontorkan dana sebesar 277 miliar untuk tahun mendatang. Pada tahun yang sama, FAM hanya mendapatkan 54 miliar dari pemerintah untuk sepak bola Malaysia. Ketimpangan ini kini disebut menunjukkan bahwa Indonesia lebih serius untuk memperbaiki sepak bola ke arah yang lebih baik. Ketua Komite Kompetisi Lokal FAM yaitu Firdaus Muhammad menyebutkan bahwa kondisi keuangan sebuah federasi punya peran penting, bahkan sangat besar dalam kesuksesan sebuah tim nasional. Setiap negara yang ingin sukses harus terlebih dahulu memperhatikan sisi keuangan. Kita tidak bisa mengabaikan kenyataan itu. RM 15 juta dari sebelumnya RM 10 juta tidaklah banyak. Namun tanpa pendanaan memadai yang menghasilkan hasil nyata, kita harus memperlakukan sepak bola seperti bisnis, kata Firdaus. Dalam hal ini, Firdaus juga berharap bahwa pemerintah Malaysia melakukan pendekatan seperti yang dilakukan pemerintah Indonesia kepada PSSI. Meniru langkah bijak sebuah negara dianggap sebagai keharusan untuk kemajuan. Di Indonesia, sepak bola dipandang sebagai proyek nasional, proyek yang bisa maju pesat. Para pemimpin mereka mungkin membahas ini dalam rapat kabinet. Untuk mendukung olahraga dalam negeri juga dirasa perlu untuk dilakukan di Malaysia, kata Firdaus menjelaskan. Pelatih timnas Indonesia yaitu Coach Shin Tae-yong rupanya mendaftarkan Ivar Jenner dan Justin Hubner untuk bertarung di ajang Piala ASEAN. Namun kendati demikian, sampai saat ini kedua pemain tersebut belum juga bergabung bersama skuad Garuda. Ya, Coach Shin Tae-yong sebelumnya telah mengumumkan 33 pemain untuk mengikuti TC di Bali. Selama TC dan sampai saat ini Ivar Jenner dan Justin Hubner belum datang karena enggan dilepas oleh klubnya masing-masing. Hanya Rafael Struijk saja pemain keturunan yang datang tepat waktu ke timnas Indonesia. Dalam hal ini, Coach Shin Tae-yong pun hanya membawa 24 pemain untuk bertanding di turnamen ini. Ya, diketahui setiap tim boleh mendaftarkan 26 pemain di ajang ini. Ada kabar bahwa 2 slot di timnas Indonesia akan diisi oleh Ivar Jenner dan Justin Hubner. Namun belum ada pernyataan yang menegaskan bahwa kedua pemain itu dimasukkan ke dalam skuad timnas Indonesia di turnamen tersebut. Kini skuad Garuda sudah menjalani 3 pertandingan di grup B Piala ASEAN. Menariknya, di saat pertandingan melawan timnas Vietnam, dalam daftar skuad Garuda terlihat nama Ivar Jenner dan Justin Hubner. Dalam hal ini itu berarti PSSI mendaftarkan kedua pemain tersebut untuk membela timnas Indonesia di ajang Piala ASEAN. Namun sayangnya sampai saat ini kedua pemain tersebut belum juga datang. Komunikasi
komunikasi pun terus dilakukan oleh PSSI kepada Ivar Jenner dan Justin Hubner. Saat ini skuad Garuda menyisakan satu pertandingan lagi melawan timnas Filipina di Stadion Manahan Solo. Diharapkan kedua pemain tersebut bisa bergabung nantinya dan membela skuad Garuda untuk menjaga asa lolos ke babak berikutnya. Ditanya soal update terbaru soal Ivar dan Justin Hubner, Arya Sinulinga pun singkat menjawab, belum ada update-nya, kata anggota Exco PSSI itu. Timnas Vietnam diketahui berhasil mengalahkan timnas Indonesia di matchday ketiga Piala ASEAN Cup 2024. Bermain di Fitri Stadium, timnas Vietnam pun menang dengan skor 1-0. Dalam hal ini, Kim Sang-sik pun meminta maaf kepada para fansnya yang hadir di stadion tersebut. Pasalnya, para pendukung timnas Vietnam memintanya menang telak atas skuad Garuda. Saya tahu supporter Vietnam menginginkan kemenangan telak, akan tetapi akhirnya kami hanya bisa membuat 1 gol, ucap Kim Sang-sik dikutip dari Soha. Kami membuat banyak peluang tetapi tidak bisa memanfaatkannya. Kami meminta maaf. Meski begitu, terpenting kami menang dan mendapatkan 3 poin tambahnya lagi. Lebih lanjut, Kim Sang-sik pun menjelaskan bahwa hasil ini cukup berarti bagi timnya. Pasalnya, skuad Vietnam selalu kesulitan di saat berhadapan dengan timnas Indonesia termasuk saat ini. Tentunya, tim lain berjuang keras untuk bisa setidaknya mempertahankan 1 poin di laga tersebut. Ia pun kemudian memilih pemain yang memiliki daya juang tinggi agar bisa menembus pertahanan skuad Garuda. Pertama-tama, saya sangat senang bisa memutus rentetan 3 kekalahan melawan Indonesia. Kedua, Indonesia bermain dengan pertahanan. Jadi saya mencoba untuk fokus pada tekanan dan membangkitkan tekad pemain untuk menang, tutup Kim Sang-sik. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menilai bahwa permainan para pemain muda skuad Garuda sudah baik di saat melawan timnas senior Vietnam di fase grup Piala ASEAN. Ya, timnas Indonesia bisa tampil solid terutama dalam hal bertahan ketika menghadapi timnas senior Vietnam. Sayangnya timnas Indonesia tidak sanggup bertahan sampai laga selesai. Namun di balik kekalahan tersebut, Erick Thohir memberikan pujian kepada para pemain mudanya. Erick Thohir menilai bahwa para pemain muda ini sudah berusaha memberikan yang terbaik. Saya menilai permainan timnas muda kita sudah baik menghadapi Vietnam yang para pemainnya lebih senior dan berpengalaman. Sayangnya kebobolan di paruh akhir babak kedua dan gol itu agak berbau keberuntungan, ucap Erick Thohir. Ya, Erick Thohir juga memompa semangat para pemain dalam upaya memburu tiket menuju semifinal Piala ASEAN ini. Melihat hasil pertandingan lain, Laos dan Filipina berakhir imbang. Seharusnya peringkat kita bisa lebih baik dari sekarang. Karena itu, di laga terakhir melawan Filipina, kita harus memaksimalkan dan meraih poin penuh, tutup Erick Thohir. Coach Sintayong kini yakin bahwa timnya akan tetap lolos ke babak semifinal ASEAN Cup 2024 meskipun timnya baru saja menelan kekalahan. Ya, kekalahan ini membuat posisi skuad Garuda saat ini turun ke posisi kedua dengan 4 poin. Saya masih mempersiapkan diri untuk semifinal dan saya yakin kami bisa lolos ke babak berikutnya, kata Coach Sintayong. Ya, selain itu, saat ini Coach Sintayong merasa dirinya masih sangat kelelahan setelah menjalani 3 laga ASEAN Cup 2024 dengan perjalanan panjang dalam waktu yang singkat. Laga melawan timnas Vietnam di Stadion Fitri adalah laga ketiga skuad Garuda. Sebagai seorang manajer, saya masih merasa sangat lelah dan letih. Saya tidak dapat membayangkan betapa lelahnya para pemain, kata Coach Sintayong. Ya, saat ini ia kembali mengeluhkan jadwal pada turnamen Piala ASEAN Cup 2024 ini. Para pemain mengeluh dan mengatakan bahwa ada begitu banyak kelelahan pada otot mereka. Ini sangat sulit, tambah Coach Sintayong. Kemudian ia memaparkan betapa tidak idealnya jadwal di ajang Piala ASEAN Cup 2024 ini. Menurutnya jadwal ini sangat melelahkan bagi semua tim karena tidak memiliki waktu istirahat yang cukup pada setiap pertandingan. Imbasnya kualitas permainan yang ditunjukkan semua tim di ajang ini menurun. Semua tim nasional berpartisipasi, 10 tim nasional mengalami situasi yang sama, apalagi negara yang tidak memiliki penerbangan langsung misalnya di Laos, Myanmar atau Kamboja. Hal itu dibutuhkan waktu minimal 15 jam dari negara kita untuk sampai ke sana, jelas Coach Sintayong.
Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.